Halo semuanya warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Goal The Dream Begin, yang berkisah tentang perjuangan seorang pemuda miskin dalam meraih mimpinya menjadi seorang pesepak bola. Tapi sebelum itu dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film terlihat seorang anak kecil bernama Santiago Munez yang sedang bermain sepak bola. Akan tetapi kesulitan ekonomi keluarganya memaksa Santiago beserta keluarga merantau ke Amerika meskipun dengan cara yang ilegal. Santiago, deja la pelota. 10 tahun berselang, Santiago yang kini telah dewasa ikut dengan sang ayah untuk bekerja sebagai tukang kebun. Sepulang kerja, Santiago menyempatkan diri untuk membela sebuah tim sepak bola amatir di Los Angeles, di mana berkat skillnya yang menawan, Santiago berhasil membantu timnya meraih kemenangan. Di rumah, sang nenek meyakini jika suatu saat nanti Santiago bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Tak lama kemudian, Santiago kembali pergi untuk bekerja, kali ini di sebuah restoran Cina sebagai seorang pekerja dapur. Keesokan harinya, seorang mantan pesepak bola sekaligus pemandu bakat bernama Glenn Foy melihat permainan Santiago yang sangat menawan. Setelah pertandingan, Glenn memuji permainan dari Santiago. Glenn kemudian menanyakan kapan pertandingan Santiago berikutnya akan digelar, di mana nantinya akan ada seorang agen sepak bola yang menyaksikannya bermain. Namun sang ayah mengingatkan ke Santiago untuk tidak bermimpi tinggi jika tidak ingin merasakan sakit. Hingga tibalah waktu pertandingan Santiago dimulai, di mana di sana ia disaksikan oleh Glenn dan juga nenek serta adiknya. Di sini kita melihat sebuah fakta di mana Santiago yang mengidap asma dan selalu menggunakan inhaler sebelum pertandingan. Meskipun Santiago bermain dengan sangat baik, namun si agen yang telah membuat janji dengan Glenn tidak datang menyaksikan pertandingan. Hingga pertandingan usai, si agen tidak kunjung menunjukkan dirinya. Hal itu membuat Santiago sedikit kecewa. Namun Glenn tetap meyakini jika Santiago akan menjadi pemain besar suatu saat nanti. Glenn yang tidak ingin bakat Santiago terbuang percuma, menghubungi manajer dari Newcastle United, Erik Donhelm. Glenn meyakinkan ke Erik untuk memberikan kesempatan kepada Santiago melakukan uji coba di Newcastle. Erik pun menyetujuinya. Glenn kemudian memberitahu Santiago bahwa jika dia bisa pergi ke Inggris, dia akan diizinkan untuk melakukan uji coba di Newcastle United. Ayah Santiago yang mendengar hal itu menjadi sangat marah dan meminta Glenn untuk tidak memberikan mimpi tinggi ke anaknya. Kabar itu membuat Santiago menjadi sangat bersemangat, di mana ia bekerja lebih giat agar bisa mendapatkan uang untuk perjalanannya ke Inggris. Namun seluruh uang yang dikumpulkan dengan susah payah hilang begitu saja. Ternyata sang ayah menggunakan uang itu untuk membeli sebuah mobil dengan alasan agar bisnisnya lancar. Kemudian terjadilah perdebatan antara Santiago dengan ayahnya. What, give it up for what you do? What I do is dream. Big time ball play. Construction. And at night I clean up in a brothel. Own business. That's how things get better. Dan kemudian masuk ke kamarnya dengan sangat kecewa. Namun sang nenek yang mendorong Santiago agar mengikuti mimpinya memutuskan dengan menjual perhiasannya guna membelikan tiket untuk Santiago pergi ke London. Adegan kemudian berpindah ke Inggris, di mana Newcastle baru saja mentransfer seorang pemain, yaitu Gavin Harris. Dalam konferensi pers, Gavin sesumbar jika ia akan memenangkan sisa laga dan membawa Newcastle masuk ke zona Liga Champion. Singkat cerita, Santiago yang telah sampai ke Inggris disambut dengan sangat hangat oleh Glenn. From LA, let me know you were coming. Tibalah waktu untuk mengikuti uji coba. Bermain di tengah guyuran hujan dan lapangan yang becek membuat Santiago tidak dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan
dan gagal mengesankan Erik Donhelm. Santiago benar-benar gagal dalam percobaan itu dan langsung dikeluarkan dari tim saat itu juga. You work, you feed your family. Glenn kemudian mendatangi Erik Donhelm. Ia menjelaskan jika Santiago yang mengalami jet lag, nervous dan juga tidak terbiasa bermain di lapangan becek membuat Santiago tampil buruk. Glenn meminta ke Erik untuk memberikan Santiago kesempatan selama 1 bulan dan permintaan tersebut dikabulkan. Well, he's got a month's trial. Dalam tes medisnya, Santiago bertemu dengan Suster Rose Harmison. Akan tetapi Santiago berbohong tentang sakit asma yang dideritanya. Di sisi lain, Santiago tampak tertarik dengan Suster Rose. Setelah menjalani tes medis, Santiago kembali bergabung dengan tim cadangan Newcastle United untuk mengikuti latihan. Dalam latihan, Santiago bermain dengan egois dan tidak mengoper bola ke temannya. Hal itu membuatnya dinasehati oleh sang manajer yang mengatakan jika nama yang berada di depan jersey lebih besar daripada nama yang berada di belakang jersey. Setelah sekian lama, Santiago akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertanding. Meskipun hanya bertanding di level tim cadangan, hal itu sudah membuat Santiago sangat senang. Oh, that's great. I've only 1 week left. Tibalah waktu pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain bersiap-siap di ruang ganti. Ketika Santiago hendak mengambil inhaler miliknya, namun secara tak sengaja ia menjatuhkannya. Seseorang pemain yang memang tidak suka dengan Santiago menginjak inhaler itu hingga hancur. Akibatnya dalam pertandingan, Santiago sangat kesulitan bernafas dan kemudian digantikan oleh pemain lainnya. Santiago menyadari jika karirnya telah tamat. Sebelum pulang ke Los Angeles, Santiago menyempatkan diri untuk menemui Suster Rose untuk menyampaikan salam perpisahan. Santiago menceritakan ke Suster Rose jika ia sangat menyesal karena telah berbohong tentang sakit asmanya. Dalam perjalanannya ke bandara untuk pulang, Santiago secara tak sengaja bertemu dengan Kevin Harris dalam taksi yang sama. Gavin ingat pernah melihat Santi di klub menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada pertandingan tim cadangan itu. Harris meyakinkan manajer untuk memperpanjang masa percobaan Santiago. Santiago menjelaskan jika selama ini ia hanya menerima pengobatan gratis di klinik setempat. Pada akhirnya sang manajer memberikan kembali kesempatan kepada Santiago untuk membuktikan diri. See the doc. Tell him about your condition. Setelah itu, Santiago kembali bergabung dengan tim. Hari demi hari dijalani oleh Santiago, di mana Santiago terus berkembang secara permainan. Hingga akhirnya Santiago mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Namun kedekatannya dengan Kevin Harris membuatnya ikut terseret dalam kehidupan malam. Singkat cerita, dalam latihan Santiago cukup kesal karena ia telah dicoret dari tim. Namun ia sangat terkejut ketika pelatih menjelaskan jika Santiago akan bermain bersama dengan tim utama. Tibalah waktu pertandingan dimulai. Santiago menjalani pertandingan dari bangku cadangan. With his performances in the reserves, injury problems, and one of their substitutes, Santiago kemudian dimasukkan sebagai pemain pengganti ketika ada seseorang pemain yang mengalami cedera. Di sisi lainnya, ayah Santiago yang tak sengaja menemukan Santiago bermain di TV. Hal itu benar-benar membuat sang ayah bangga dan mengatakan kepada semua orang kalau itu adalah anaknya. Dalam pertandingan itu sendiri, Santiago berhasil melewati beberapa para pemain lawan sebelum akhirnya dijatuhkan di dalam kotak penalti. Wasit melihat itu sebagai pelanggaran dan memberikan hadiah penalti untuk Newcastle United. Kevin Harris yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan Newcastle. Setelah pertandingan, Erik Donhelm memarahi Santiago yang masih saja bermain egois, meskipun ia berhasil membawa timnya mendapatkan hadiah penalti. Di malam harinya, Santiago diajak oleh Gavin pergi ke sebuah tempat, di mana di sana ia bertemu dengan pemain-pemain hebat seperti David Beckham, Raul Gonzalez hingga Zinedine Zidane.
Setelah itu mereka pergi ke sebuah klub malam, di mana di sana Santiago dikelilingi oleh para wanita-wanita seksi dan ada seseorang yang memfoto mereka. Tak pelak foto itu menyebar dengan begitu cepat ke media, yang membuat Santiago dipanggil oleh sang manajer. Santiago kemudian mencoba menasihati Gavin untuk tidak sering pergi ke klub malam dan sedikit lebih peduli lagi dengan pacarnya. Gavin yang tidak terima dengan nasihat Santiago malah menyuruhnya keluar dari apartemennya. Saat sedang latihan, Glenn mengabari Santiago untuk segera menghubungi neneknya. Dalam telepon tersebut, Santiago mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Kabar tersebut benar-benar membuat Santiago terpukul. Adegan kemudian berpindah ke Gavin yang telah sadar dengan nasihat Santiago mendatangi manajer, di mana Gavin mengakui perbuatannya dan menjelaskan jika ialah yang telah mengajak Santiago ke klub malam. I hear what you're saying, boss. Di scan lainnya, Santiago yang telah diberikan libur oleh sang manajer sedang menunggu penerbangan di bandara. Akan tetapi dia memutuskan untuk tidak pulang dan tetap di Inggris untuk fokus bermain di pertandingan melawan Liverpool. Because that's the way my father made me think. Yes. I don't need an excuse. Tibalah waktu pertandingan melawan Liverpool, di mana Newcastle wajib menang jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Dan kali ini Santiago mendapatkan kesempatan untuk bermain dari awal. Now Newcastle are choosing to start. Dalam pertandingan, Newcastle berhasil unggul lebih dulu melalui sundulan Gavin Harris. And a goal! And what a way to answer his critics. Sebelum istirahat, Liverpool mencetak 2 gol, satu dari Igor Biscan dan satu lagi dari Milan Baros. Free header! To shoot here. Oh, it's in. Sebelum injury time, Santiago membantu Gavin Harris mencetak gol dengan mengoper padanya. Yes! Come on, pass! Dan memperbaiki kelemahan terbesarnya, skor pun menjadi 2-2. Bagaimanapun, hasil seri tidak akan cukup bagi Newcastle untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan. Kemudian Newcastle mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas. Daripada menendang sendiri, Harris meminta kepada Santiago untuk melakukannya. Santiago dengan harapan dan doa seluruh penghuni kota Newcastle yang bertumpuk di bahunya kemudian mencetak gol. Permainan pun berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Newcastle United. Glenn kemudian turun ke bawah untuk memberikan Santiago teleponnya karena sang nenek sedang menelpon. Sang nenek juga memberitahukan bahwa sebelum ayahnya meninggal, ia telah menonton pertandingan Santiago saat melawan Fulham. Santiago berteriak kepada Glenn bahwa ayahnya telah melihatnya bermain dan bangga kepada Santiago sebelum dia meninggal. Film pun berakhir dengan Santiago yang meneteskan air mata setelah berhasil mewujudkan mimpinya. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Goal The Dream Began. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang.